Pada era new normal seperti saat ini, terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus Sobat Mido penuhi sebelum melakukan perjalanan internasional. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sudah mulai banyak maskapai internasional yang beroperasi secara reguler, walaupun frekuensi terbangnya berkurang dibanding dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Maskapai yang beroperasi tersebut seperti Garuda Indonesia, yang mulai melayani rute tujuan Singapura, Kuala Lumpur, Australia, kawasan Asia Timur, serta Amsterdam. Lalu ada Asiana, Japan Airlines, Qatar, Etihad, Thailand, dan masih banyak lagi maskapai yang sudah membuka rute regulernya dari atau ke Indonesia dengan beberapa persyaratan dan ketentuan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke beberapa negara tujuan. Beberapa negara sudah memperbolehkan warga negara Indonesia dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Di sini, kami akan sedikit memberikan contoh serta penjelasan untuk warga negara Indonesia yang akan bepergian ke beberapa negara. Berikut, kami akan berikan persyaratan bagi warga negara Indonesia yang boleh masuk ke negara Malaysia. Jika ada warga negara Indonesia yang akan ke Malaysia, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Permanen residen. Pemegang paspor diplomatik yang telah memiliki visa dan masih berlaku diizinkan masuk wilayah Malaysia dengan membawa surat PCR dari negara keberangkatan tanpa harus memohon izin online ke Dirjen Imigrasi Negara Malaysia. Apabila dalam pengajuan baru, maka warga negara Indonesia tersebut harus memohon izin masuk secara online ke KPI atau Ketua Pengarah Imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi di negara Malaysia. 2. Pemegang kartu Malaysia My Second Home atau MM2H yang masih berlaku diizinkan masuk wilayah negara Malaysia dengan menyertakan izin secara tertulis dari MOTAC, Ministry Tourism Arts and Culture saat keberangkatan. Setelah itu barulah memohon izin masuk secara online ke KPI atau Dirjen Imigrasi Negara Malaysia. Malaysia belum bisa menerima pengajuan baru bagi warga negara Indonesia yang akan mengajukan kartu MM2H. 3. Pemegang Long Term Visit Pass yang terdiri dari Resident Pass, Temporary Work Visit Pass, Professional Visit Pass, Student Pass, dan Dependent Pass yang masih berlaku bisa masuk ke negara Malaysia dengan memohon izin secara online ke KPI. Untuk pengajuan baru Long Term Visit Pass masih belum diperbolehkan. Selanjutnya, Singapura. Sama halnya dengan negara lain, Singapura masih belum mengizinkan turis asing masuk ke negaranya. Warga negara Indonesia yang diperbolehkan masuk wilayah negara Singapura adalah sebagai berikut. 1. Permanen residen. Diperbolehkan masuk negara Singapura setelah mendapatkan izin secara online oleh ICA, Immigration and Checkpoint Authority. 2. Pemegang Long Term Visit Pass. Diperbolehkan masuk setelah mendapatkan izin dari ICA serta mengisi ESGHC atau Kartu Kesehatan Elektronik Singapura. 3. Work Permit atau Dependent Pass atau Student Pass diizinkan masuk ke negara Singapura dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari masing-masing otoritas kementerian setempat. Misalnya, Work Permit dan Dependent Pass harus mengajukan izin masuk ke Minister of Manpower atau MOM. Student Pass harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Minister of Education atau MOE. Setelah mendapatkan izin tertulis dari masing-masing otoritas kementerian, barulah mengajukan izin ke ICA.
Semoga bisa mencerahkan ya Sobat Mido, terutama dalam menentukan apakah Sobat Mido termasuk dalam warga negara Indonesia yang dapat melakukan perjalanan internasional, serta segala persyaratan yang harus Sobat Mido penuhi sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Tetap jaga kesehatan dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku ketika Sobat Mido berada di luar rumah. Salam imigrasi.